Oke, saya izin memulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ola dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi hari ini, yaitu uji Danet dan uji Duncan. Di mana anggota kelompok 2 yaitu adalah Abdullah, kemudian saya sendiri, Aisyah Cahyardianti, dan Anita Melani. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu uji Danet. Nah, uji Danet ini dikenal juga dengan Danet List Significant Difference atau disingkat DLSD. Adalah uji statistik yang dikemukakan oleh Charles W. Danet tahun 1955, di mana uji ini itu untuk membandingkan rata-rata dari beberapa kelompok eksperimen atau perlakuan dengan rata-rata kelompok kontrol untuk melihat apakah ada perbedaan. Nah, uji Danet ini dapat digunakan setelah ANOVA dijalankan untuk mengidentifikasi pasangan dengan perbedaan yang signifikan. Nah, uji ini tuh cuma dibutuhin satu nilai pembanding untuk dibandingkan dengan kelompok eksperimen lainnya. Untuk formulanya sendiri mirip dengan LSD, namun pada uji ini tuh nggak menggunakan tes Staden, tapi uji Danet ini tuh punya tabel tes sendiri. Jadi singkatnya, si uji Danet ini tuh ada beberapa kelompok eksperimen atau perlakuan yang akan dibandingkan dengan satu rata-rata kelompok kontrol. Jadi misalkan ada kelompok A, B, dan C, kemudian ada satu kelompok kontrol. Nah, masing-masing dari kelompok A, B, dan C tadi itu akan dibandingkan dengan kelompok kontrolnya ini. Untuk formula uji Danetnya sendiri yaitu adalah D alpha sama dengan, nah ini tuh didapetinnya dari tabel Danetnya dikali sama akar dari 2 kali KTG per R untuk yang jumlah ulangannya sama. Kalau misalkan jumlah ulangannya tidak sama, dia dikalinya sama akar dari KTG dalam kurung 1 per RI ditambah 1 per RJ. Di mana untuk P-nya ini itu nggak termasuk sama kelompok kontrolnya, jadi nanti P-nya sama dengan T-1. Untuk syaratnya, di sini uji Danet itu harus berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Dengan kriteria, kalau misalkan mutlak dari mu I dikurang mu J, di mana mu I ini merupakan rata-rata dari kelompok perlakuan ke I dan mu J ini rata-rata dari kelompok kontrol. Itu kalau misalkan lebih dari D alpha, kita tolak H0 atau artinya berbeda nyata. Tapi kalau misalnya hasilnya ini kurang dari D alpha, maka kita terima H0 atau artinya dia tidak berbeda nyata. Nah, kemudian nanti akan ada pemberian notasi, di mana kalau misalkan selisih dari rata-rata dari kelompok A dan B ini kurang dari D alpha, dia itu notasinya sama atau tidak berbeda nyata. Tapi kalau selisih rata-ratanya ini lebih dari D alpha, dia itu notasinya akan berbeda atau artinya dia berbeda nyata. Nah, langkah-langkah uji Danet ini yang pertama kita hitung ANOVA dan cek apakah dia memenuhi syarat uji lanjut Danet. Nah, kalau misalkan dia memenuhi, kita bisa hitung nilai Danet dengan rumus yang telah diberikan tadi. Nah, setelah kita hitung, kita urutkan dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Kemudian setelah kita urutkan, kita periksa data yang didapat tadi dengan kriteria uji Danet, dan yang terakhir kita berikan notasi. Selanjutnya ada contoh soal Danet, yaitu di sebuah sekolah menengah ingin meningkatkan prestasi siswa dalam pelajaran matematika. Nah, untuk itu mereka mencoba beberapa metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode A, metode ceramah atau sebagai metode kontrolnya, metode B, diskusi kelompok, metode C, pembelajaran berbasis game, metode D, tutor sebaya, dan metode E, pembelajaran berbasis proyek. Nah, 4 siswa dipilih untuk mengikuti percobaan ini. Kenaikan nilai matematika mereka setelah mengikuti masing-masing metode dicatat sebagai berikut yang ada di tabel ini. Nah, sekolah ingin mengetahui apakah ada metode pembelajaran yang secara signifikan lebih efektif dalam meningkatkan nilai matematika dibandingkan dengan metode ceramah. Untuk
lebih jelasnya mungkin langsung ke Excel-nya saja. Boleh tolong. Nah, nah, ini soal yang tadi, lalu ini saya buat tabel baru lagi sesuai angka-angka yang di soal. Lalu pertama kita cari total perlakuan atau YI titiknya, yaitu kita menjumlahkan yang ada di kolom A. Lalu kita jumlahkan sampai kolom E. Lalu selanjutnya kita mencari total kelompok atau Y titik J-nya. Kita jumlahkan yang ada di baris 1 sampai baris 4. Nah, selanjutnya kita cari Y titik-titiknya dengan cara menjumlahkan total perlakuannya atau total kelompoknya. Nah, selanjutnya kita mencari rata-rata dari total perlakuan, yaitu 15 dibagi 4 karena total kelompoknya ada 4. Dan seterusnya sampai yang perlakuan E. Nah, selanjutnya kita mencari ANOVA dan ngecek syaratnya. Apakah layak untuk dilakukan uji lanjut DANET atau tidak. Nah, yang pertama tadi treatmentnya itu atau T-nya ada 5, A sampai E, lalu R-nya ada 4, dan FK-nya itu kita dapat 627,2. Selanjutnya kita bikin tabel ANOVA seperti biasa. DB-nya itu berarti 5 kurang 1, 4. Lalu DB galanya itu 5 dikali 4 kurang 1, 15. Dan DB totalnya 4 tambah 15 sama dengan 19. Lalu kita cari JK-nya juga. Dan KT-nya. Lalu F hitungnya juga. Nah, selanjutnya kita cari F tabelnya. Di sini ada dua F tabel yaitu dengan alfa 0,05 dan alfanya 0,01. Untuk alfa 0,05, F tabelnya itu 3,1 dan alfanya 0,01, F tabelnya 4,9. Sedangkan F hitungnya itu 23,8. F hitungnya ini lebih besar dari F tabel 0,05 dan F tabel. Ini berarti berbeda sangat nyata karena kalau hitungnya di F 0,1 itu berbeda sangat nyata. Seperti ini, lalu kita menggunakan alfa 0,05, Tidak ada berarti panggilan D layarnya ya? danet Halo, 0,05 sama dengan halo. D. Suara saya terdengar nggak? Dengar Ibu, Ya, sepertinya sinyalnya Anita terputus Ibu. ya Anita nggak ada share screen-nya Anita. Iya Ibu. Silakan dibantu teman kelompoknya ya. I- Mungkin apakah suara saya sudah terdengar? Ya sudah. Maaf Ibu, tadi sinyalnya lagi hilang. Nah,
selanjutnya kita mencari nilai dan netnya. Dengan menggunakan alfa 0,05. Berarti tolong agak besarin lagi, Syah. Nah, berarti D0,05 sama dengan D kecil 0,05, DB perakuannya itu tadi 4 dan DB galatnya itu 15. Dikali akar 2 kali KT galat per R. Yang pertama kita mencari nilai Danet tabelnya terlebih dahulu. Tad boleh di sheet yang tabel Danet ya. Nah, untuk yang 0,5 itu ada di tabel yang sebelah kanan. Tadi DB galatnya itu 15, berarti kita cari di yang kolom sebelah kirinya itu 15, lalu DB perlakuannya itu 4, berarti nilainya itu adalah 2,61. Kita balik lagi ke soal. Berarti nilai tabel danetnya itu 2,61 dikali tadi KTG-nya itu 0,7 dan R atau jumlah ulangannya itu 4. Nah, berarti 2,61 dikali akar 0,35. Akar 0,35 itu adalah 0,592. 0,592 dikalikan dengan 2,61 didapat nilai danetnya itu 1,545. Nah, step selanjutnya itu kita beri notasi. Tadi kan harus diurutin dari yang terkecil dan yang terbesar. Nah, ternyata di soal tersebut sudah urut dari yang terkecil dan yang terbesar, jadi kita tidak perlu mengurutkannya lagi. Yaitu metode A rata-ratanya 3,75 sampai metode E rata-ratanya 8. Nah, untuk pemberian notasi, metode kontrolnya kita langsung tulis saja notasinya A. Nah, untuk metode yang lain kita beri notasi dengan cara boleh diklik notasi yang base ya, yaitu yang A kedua, metode B maksudnya. Nah, dengan cara kita kurangkan rata-rata B dengan rata-rata A, apabila hasilnya kurang dari sama dengan nilai Danet yang 1,545 ini, maka nanti notasinya akan sama dengan metode kontrolnya, yaitu A. Nah, karena ini kurang hasil pengurangannya kurang dari sama dengan 1,545, maka notasinya sama dengan metode kontrol, yaitu A. Untuk metode yang C, kita kurangkan lagi dengan metode kontrol, ternyata hasilnya juga kurang dari sama dengan 1,545. Berarti notasinya tetap A. Untuk yang metode tadi satu boleh tolong ke bawah ya. Jadi untuk kesimpulannya dari hasil uji Danet yang dilakukan terhadap kenaikan nilai matematika 4 siswa setelah mengikuti masing-masing metode pembelajaran, kita akan memperoleh hasil di mana metode diskusi kelompok dan belajar berbasis game ini tidak berbeda nyata dibandingkan dengan metode ceramah atau metode kontrolnya. Nah, di mana ini tuh ditunjukin dengan pemberian notasi yang sama yaitu A kepada 3 metode tersebut. Jadi di sini metodenya A, B, C itu sama-sama A. Terus sedangkan metode tutor sebaya dan pembelajaran berbasis proyek menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan metode ceramah atau kontrol, di mana ditandai dengan notasi yang berbeda atau B yang D dengan E ini. Untuk interpretasinya,
Metode tutor sebaya dan pembelajaran berbasis proyek secara signifikan lebih efektif dalam meningkatkan nilai matematika siswa dibandingkan dengan metode ceramah tradisional. Sebaliknya, metode diskusi kelompok dan belajar berbasis game belum menunjukkan peningkatan prestasi yang signifikan dibandingkan metode ceramah. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji Duncan. Dalam bahasa Inggris juga disebut dengan Duncan Multiple Range Test atau DMRT, di mana uji Duncan ini dikemukakan oleh David B. Duncan yang merupakan suatu uji yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata antar perlakuan secara berpasangan setelah ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Nah, uji ini hanya dilakukan jika kesimpulan pada ANOVA memberikan hasil H0 ditolak, yang berarti ada perbedaan antar kelompok yang diuji. Nah, jika diperoleh hasil bahwa H0-nya ini diterima, maka uji Duncan ini tuh tidak perlu dilakukan. Serta perlakuan yang dibandingkan itu tuh minimal 3 kelompok. Kalau misalkan di bawah 3 kelompok ini tidak menggunakan uji Duncan. Di mana syaratnya itu masih sama dengan syarat uji Duncan, yaitu berbeda nyata atau berbeda sangat nyata. Dan untuk formulanya yaitu eh, sama dengan Duncan tabel. Jadi untuk Duncan ini tuh sama juga kayak Danet, yaitu punya tabel sendiri. Jadi nggak menggunakan tabel Testaden. Nanti akan dikali dengan akar dari Katagalat per R. Dimana untuk kriterianya kalau misalkan mutlak dari mu I dikurang mu J itu hasilnya lebih besar dari nilai kritis atau nilai Duncan-nya itu nanti akan berbeda nyata. Nah, kalau misalnya kurang dari sama dengan nilai kritis itu tidak berbeda nyata. Untuk langkah-langkahnya kurang lebih masih sama dengan uji Danet tadi. Yang pertama, hitung dulu ANOVA-nya dan cek apakah dia itu memenuhi syarat uji lanjut Duncan atau enggak. Nah, kalau misalkan dia memenuhi, kita bisa lanjut hitung nilai Duncan dengan rumus yang diberikan tadi. Kemudian, kita urutkan lagi data dari yang terkecil ke yang paling besar. Nah, kalau udah, kita periksa data yang didapat dengan kriteria uji Danet, lalu yang terakhir beri notasi. Untuk contoh soalnya, saya tolong di share screen lagi. Di PPT-nya dulu aja, Sah. Jadi soalnya ada seorang guru membandingkan hasil belajar siswa melalui tes dari kelas MIPA 1 sampai MIPA 7 dengan 5 siswa dari tiap-tiap kelas. Nilai yang didapatkan oleh siswa disajikan dalam tabel berikut. Kita disuruh melakukan uji lanjut menggunakan uji Duncan. Jadi di dalam tabel ini ada kelas yaitu MIPA 1 sampai MIPA 7 yang berperan sebagai perlakuan. Dan ulang siswa itu berperan sebagai tangannya. Bisa ke Excel aja, saya. Jadi yang pertama kita cari dulu ANOVA. Setelah dicari, dapat ANOVA itu. Dalam ANOVA itu derajat bebas perlakuannya ada 6, derajat bebas galatnya ada 28, dan DB totalnya itu ada 34. Untuk jumlah kuadratnya, untuk perlakuan didapat 111,37, JK galatnya 19,6, dan JK totalnya itu 130. Untuk kuadrat tengahnya sendiri, untuk yang perlakuan dapat 18,56, dan KT galatnya itu 0,7. Itu kita cari F hitungnya didapat 26,51, sedangkan untuk F tabelnya untuk 0,05 itu 2,44, sedangkan untuk F tabel untuk taraf
kepercayaan 1% itu 3,52. Nah, karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabel 0,05 dan 0,01, berarti dia berbeda sangat nyata dan diberikan keterangan itu bintang 2. Nah, kalau cuma melebihi, F hitungnya cuma melebihi F tabel 0,05, berarti dia berbeda nyata dan di keterangannya itu kita kasih bintang 1. Kalau ada bintang, berarti kita bisa lanjut ke step berikutnya. Di step kedua itu kita mencari hitung nilai Duncan. Nah, di Duncan ini kan nanti ada tabel, bisa kalian cek di linknya itu. Jadi karena perlakuannya ada 7 di bagian tabelnya ini, kita bakal nulis dari 2 sampai 7. Ini kan itu karena ada 7 perlakuan dan selalu mulai dari angka 2. Terus untuk Duncan, cara ngecek Duncan tabelnya, coba bisa di scroll ke bawah. So. Di bagian tabel, bawah lagi deh kayaknya ada. Nah, bisa dilihat di sini ada, kan kita ada 7 perlakuan. Berarti bagian atas ini kita kotakin yang 2 sampai 7. Nah, di derajat bebas galatnya itu tadi ada 28. Jadi tinggal kita cocokin di baris 28 dan di kolom 2 sampai kolom 7 itu kita tandain kotak dan kita pindahin ke dalam tabel yang di atas tadi. Coba geser lagi ke atas. Nah, kita pindahin ke Duncan tabel bagian sini. Lalu kita coba hitung Duncan hitungnya. Duncan hitungnya kan Duncan tabel dikali akar dari KT galat per R. Nah, ini sebenarnya tinggal dimasukin aja ya. Berarti yang Duncan tabel dikali akar dari KT galat per R. Nanti didapat hasilnya itu 1,08, 1,13, 1,17, 1,19, dan seterusnya. Nah, tahap berikutnya itu kita mencari rata-rata dulu. Rata-rata dari setiap perlakuan. Perlakuannya kan tadi kelas ya, kelas MIPA 1 sampai MIPA 7. Dan didapat rata-ratanya itu 6, 8, 5, 6,8, 5,2, 8,4, dan terakhir itu 2,8. Nah, ini kan masih acak. Kita diharuskan untuk mengurutkan. Mengurutkannya itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus kita urutkan, jadi ntar dapatnya di sebelah sini. Kita tulis ulang aja, kita urutkan. Lalu di tengah-tengahnya ini kita tambahkan nilai rata-ratanya dengan nilai Duncan hitungnya. Duncan hitung itu yang atasnya ini. Jadi yang pertama itu 2,8 ditambah dengan 1,08. Jadi kan hasilnya 3,08. 3,884. Terus yang rata-ratanya 5 ditambah dengan P3 yang di sebelah sini. Duncan hitung untuk P3. Berarti 5 ditambah 1,13 hasilnya 6,13 dan seterusnya. Nah, untuk pemberian hasil notasinya ya sebentar. Misalnya kita hapus dulu untuk notasinya. Jadi pertama kita lihat dulu di rata-rata Duncan-nya. Di sini rata-rata Duncan yang pertama itu 3,884. Nah, 3,884 ini kita bandingkan dengan nilai rata-rata. Kalau nilai rata-ratanya lebih kecil, yang pertama kita kasih notasi A dulu. Karena 2,8 itu lebih kecil dari 3,884, kita kasih notasi A. Coba ya.
Nggak berubah ya. Coba bisa tolong dihapus nggak sih? Yang notasinya dibersihin dulu aja. Nih, di sini kita lihat dulu rata-rata dan Ken-nya. Di sini kan 3, aduh, sini rata-rata dan Ken yang pertama kan 3,884. Kita bandingkan dengan kolom yang di sebelah kanannya atau kolom rata-rata, yaitu kolom 2,8. Kita bandingkan semua kolom rata-rata. Kalau lebih kecil dari rata-rata dan Ken, pertama kita notasi A. Karena kan 2,8 itu kurang dari 3,884, kita kasih notasi A. Bisa tolong dikasih. Nah, terus 3,884 itu kurang dari 5. Karena rata-ratanya lebih besar, berarti kita ganti ke notasi B. Bisa tolong dikasih. Ya. Nah, sekarang kita fokus ke rata-rata rata-rata yang ditambah dan Ken yang di baris kedua, atau 6,139. Kita bandingkan, kalau kalau rata-rata plus dan Ken-nya ini lebih besar dari nilai rata-rata, kita kasih tanda B. Nah, karena 6,139 lebih besar dari 5, kita kasih notasi B. Terus dia juga lebih besar dari 5,2, berarti kita kasih B juga. Dia juga lebih besar dari 6, berarti kita itu B aja dulu sah. Bawahnya juga kita kasih B. Nah, terus kan di bawahnya lagi 6,8. Itu udah lebih besar, berarti kita stop di sini. Kita lanjut ke rata-rata Duncan untuk yang 6,375. Kita bandingkan lagi dengan rata-rata. Di sebelah kanannya kan itu 5,2. Rata-rata plus Duncan-nya lebih besar. Berarti di sini kita kasih C juga. Di bawahnya ternyata juga masih lebih besar dibandingkan dengan 6. Berarti kita kasih C juga. Dan di bawahnya lagi kan udah lebih besar rata-ratanya itu karena 6,8. Berarti dia stop. Nah, tapi karena B dan C itu stopnya di tempat yang sama, bisa kita abaikan. C-nya kita hapus. Bisa tolong dihapus ya, yang C-nya itu. Yang atasnya juga. Nah, kita pindah ke rata-rata plus dan Ken yang 7,2. Kita bandingkan lagi dengan rata-rata 7,2 lebih dari 6, berarti di sini kita kasih C. Di atasnya, ya. Kita bandingannya itu dengan yang sejajar dulu dari yang pertama tuh. Terus bawahnya juga akan 7,2 lebih dari 6,8, berarti kita kasih C juga. Nah, karena dia C-nya stop di sini, di yang bawah ini, dan dia lebih bawah dari B, notasi B, berarti ini kita pakai. Terus kita ke rata-rata plus dan Ken untuk nilai 6,019. Karena dia lebih besar dari 6,8, berarti di sini kita kasih notasi D di bagian sini. D, D. Terus dia juga lebih besar dari 8, berarti kita kasih D juga. Nah, dia tapi kurang dari 8,4, berarti dia stop di sini. Nah, terus kita bandingkan dengan yang berikutnya, rata-rata plus dan Ken yang berikutnya. Yaitu yang 9,234. Karena dia lebih besar dari 8 dan 8,4,
Berarti kita kasih notasi E di 8 dan 8,4. Di bagian sini kita kasih E. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itu artinya apa? Kalau notasinya berbeda, berarti dia berbeda nyata. Kalau notasinya sama, kayak misalnya kelas 3 dan kelas 5, itu kan notasinya sama. Itu berarti dia tidak berbeda nyata. Yang kelas 1 juga termasuk karena dia notasinya B juga. Kalau misalnya ada dua notasi, misalnya BC, CD, atau DE, misalnya yang BC, berarti dia tidak berbeda dengan B, juga tidak berbeda dengan C. Dia sama aja dengan B dan sama juga dengan C. Itu jadi kesimpulannya. Mungkin bisa dilanjut aja sih. Nah, ini jadi kesimpulannya MIPA 7 berbeda nyata dengan semua kelas MIPA lainnya karena dia memiliki notasi yang berbeda dengan kelas lainnya. Untuk MIPA 3 tidak berbeda nyata dengan kelas MIPA 5 dan MIPA 1. MIPA 1 tidak berbeda nyata dengan MIPA 5 dan juga tidak berbeda nyata dengan MIPA 4 dan seterusnya. Udah saya bisa kembali ke PPT. Dari Ibu Ola, apakah ada tambahan atau tanggapan Ibu sebelum masuk ke latihan soal? Iya, tadi saya belum lihat hipotesisnya ya, belum dituliskan ya. Untuk yang dan Danet sama dan Ken, Oh iya, belum ditambahin Ibu. boleh ditampilkan cara menuliskan hipotesisnya dulu. Ada, karena sebelum mengerjakan penting ya, kita pastikan dulu hipotesisnya apa, supaya kita ketika penarikan kesimpulan, misalnya hasilnya tolakan nol atau terima nol, itu apa? Yang kita tolak tuh apa? Yang kita terima tuh apa? Tidak ada. Untuk hipotesisnya belum ditambahkan Ibu. Ya, ditambahkan aja bisa nggak? Bingung, masih bingung. Iya, masih bingung Ibu. Ya, oke. Saya review dulu ya. Jadi, seperti yang kemarin ini tuh uji lanjut sama seperti yang BNT BNJ. Nah, jadi uji-uji lanjut ini kita lakukan. Kalau apa masih ingat, teman-teman? Lupa? F itu lebih besar dari F tabel itu. Hitung. Lebih besar Awalnya, dari F awalnya tabel. kita mau apa dulu? Awalnya. Kan ada treatment kan? Ya, yang treatment yang kita mau kerjakan itu kita bisa pakai RAK, bisa pakai RAKL, bisa pakai RBSL. Kalau misalnya hanya treatment dan pengulangan biasa, tidak ada apa namanya?
keragaman yang di blok, kita pakai RAK kan? Rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap RAKL. Nah, awal itu kita mau lihat ada barisnya bisa sebagai treatment, kolomnya bisa sebagai pengulangan, atau kebalikannya juga bisa. Kolomnya sebagai treatment, barisnya sebagai pengulangan. Lalu kita hitung hipotesisnya untuk apa? Kita mau nyari apa? Apakah ada perbedaan terhadap si treatment-treatment kita itu? Biasanya karena kita di bidang pendidikan pakai metode ya, metode pembelajaran yang mau kita bandingkan. Apakah terdapat perbedaan antara beberapa metode yang kita bandingkan? Kita pakai ANOVA gitu ya? Ya nggak teman-teman? Kemarin sudah saya jelaskan loh, minggu lalu. Nah, ini saya ulang lagi. Kita pakai ANOVA. Kemudian, kalau kita hipotesisnya kita tolak H0, baru kita bisa lanjut yang namanya uji lanjut. Tapi kalau hipotesisnya terima H0, sudah cukup sampai situ. Tidak bisa kita lanjutkan. Kenapa, Bu? Karena kita membandingkan misalnya nih, 4 metode. Ini di sini ada berapa metode nih? Coba contoh aja ini yang tadi yang Danet. Geser, geser kiri, kiri. Sebelumnya maksudnya soalnya. Ya, coba ini aja dulu. Soalnya mana? Oh, kanan ya, sorry. Nah, ya ini misalnya ada 4. Sorry, 5 ya. Ada 5 siswanya 4 gitu ya. Nah, ini kita pakai RAK, apa pakai RBSL, apa pakai apa satu lagi RAK, RKAKL, RBSL, satu lagi. Masih ingat nggak teman-teman? RAL ya, Ibu. RAL, RAKL, sama satu lagi RBSL ya. Nah, ini berarti contoh yang mana nih? Ini metode pembelajaran ada 5, kemudian siswanya 4. Ini berarti pakai apa? Yang mana? RAL, RAL ya. RAL ya, rancangan acak lengkap ya. Karena tidak ada eh, keragaman yang di blok. Nah, kalau ada satu keragaman, ada satu sumber keragaman yang di blok itu berarti pakainya RAKL. Tapi kalau ada 2 berarti pakainya RBSL gitu. Nah, ini biasa RAL berarti ya. Nah, kita di sini untuk menentukan apakah metode A, metode B, metode C, metode D, metode E ini berbeda, apakah ada perbedaan atau tidak, ini kita menggunakan RAL. Hipotesisnya rata-rata A, rata-rata B, baik kita pakai mu. Mu A sama dengan mu B. Sorry, bukan pakai A sama B. Mu I sama dengan mu J. Di mana I dan J-nya tidak sama dengan ya. Kemudian hipotesis keduanya, HI-nya, tadi kan hipotesis pertama ada H0 ya. HI-nya mu I tidak sama dengan mu J. Gitu. Nah, kalau hasilnya kita sudah hitung gitu pakai ANOVA, ini ceritanya udah dihitung pakai ANOVA, coba geser, udah dihitung nggak? Cari ANOVA, cek tuh. ANOVA-nya tolakan 0 ya. F hitung, F hitungnya berapa? 23,8 ya. F tabelnya 3,1 kalau alfanya 0,05. Kalau alfanya 0,01, 4,9 ya. Berarti berbeda kan? Berarti tolak H0. Kalau tolak H0 baru kita bisa uji lanjut. Geser lagi. Uji lanjut pakai apa nih? Geser lagi. Uji lanjutnya bisa pakai apa? BNT, BNJ, ya kan? BNT, BNJ sama BNT, BNJ, terus kemarin apa? Kontras polinomial ya. Kontras
ortogonal ya. Nah, kalau BNT, BNJ bedanya apa? Kemarin. BNT, BNJ, dan dan Ken, bacanya dan Ken. Dan Ken itu digunakan untuk membandingkan perlakuan jika dari awal kita tidak menghipotesiskan perlakuan tertentu itu berbeda dengan perlakuan tertentu. Jadi kita cuma eh, nggak 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 ini loh apa sih, nggak bilang si ini pasti beda sama si ini gitu gitu intinya gitu. Jadi kita tidak menghipotesiskan siapa berbeda sama siapa, bukan siapa sih, tapi metode ini berbeda dengan metode ini gitu. Jadi kita nggak menghipotesiskan itu gitu kalau kita pakai BNT, BNJ sama Duncan. Tapi kalau Danet, jika kita ingin membandingkan perlakuan, tetapi salah satu perlakuannya dijadikan kontrol. Nah, kalau misalnya Danet itu ada perlakuan, ada kontrolnya, itu kita pakai Danet. Metodenya itu ada kelas kontrolnya, itu kita pakai Danet. Jadi kita bandingkan dengan kelas kontrol, gitu. Kemudian kontras ortogonal dan polinomial untuk uji lanjut, jika kita menghipotesiskan perlakuan tertentu akan berbeda dengan perlakuan tertentu, itu kita pakainya ortogonal dan polinomial. Ortogonal untuk yang treatmentnya itu kualitatif. Kemarin kan udah ya. Kalau ortogonal, kalau polinomial, kalau treatmentnya itu kuantitatif gitu. Kemudian jangan lupa juga jumlah kontras yang bisa dibangun itu sebanyak perlakuan dikurang satu. Jadi kalau perlakuan itu treatment ya. Kalau perlakuannya atau treatmentnya itu 5, ya berarti kontrasnya itu 4. Tuh. Jangan lupa. Kemudian ini nih, dia penyelesaian penghitungan Danet nih. Ini kan udah dibilang nih, dia kan A, B, 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 B gitu ya. Yang artinya apa tadi? Teman kelompok yang presentasi ini? Metode eh, itu nilainya hampir sama dengan yang metode B sama C, Ibu. Tapi yang metode D sama E ada kenaikan nilai dibanding dengan metode. Gimana, gimana? Putus suaranya. Putus-putus. Apakah jelas, Ibu? Enggak, putus-putus. Gimana, gimana? Ulang. Halo. Metode A, metode B dan C itu tidak ada kenaikan nilai karena tidak berbeda nyata dengan metode kontrolnya atau metode A. Sedangkan metode D dan metode E itu berbeda nyata dengan kontrolnya, sehingga bisa menyebabkan kenaikan nilai siswa, Ibu. Jadi, aduh. Jadi A ini, yang A, B, C ini berarti dia sama. Kalau D sama E enggak, berbeda. Iya, Ibu. D sama E, mereka mereka samanya dengan D sama E gitu ya. D sama E itu sama gitu ya. Tidak, Ibu. Kalau kita membandingkannya dengan metode A saja, Ibu. Jadi metode D beda sama metode A, metode E beda metode A, maka nomor sama B. Putus-putus lagi. Iya, maaf Ibu sih, jelek banget. Gimana gimana? Kamu nyalain kamera nggak? Nggak usah nyalain kamera dulu. Enggak, tidak nyalain Ibu, tapi emang sinyalnya lagi jelek, Ibu. Ya, jadi gimana gimana? Ulang-ulang. Kalau kalau metode Danet, setahu saya itu pembandingnya hanya dengan metode kontrolnya, yaitu metode A.
Nah, yang notasinya berbeda dengan metode A ini ada metode D dan metode E, makanya metode D dan metode E ini berbeda dengan metode kontrolnya. Jadi bisa disimpulkan metode D dan E ini secara signifikan bisa meningkatkan nilai matematika siswa dibandingkan dengan metode A. Enggak, sebenarnya kita nggak mengarah untuk meningkatkan. Ya, jadi gini, sebenarnya tadi udah benar, tapi pas kesimpulan terakhirnya itu kurang tepat. Kenapa? Jadi kita ini hanya ingin membandingkan treatment, tapi tidak untuk sudah pasti ini berarti DE-nya itu bisa meningkatkan kemampuan siswa gitu. Jadi kita hanya apakah ada perbedaan atau tidak gitu aja. Nah, di uji pertama di ANAFA sudah ada perbedaan, gitu bilangnya kan. Nah, kita mau lihat lagi uji lanjutnya, mana yang berbeda gitu maksudnya. Mana yang berbeda? Nah, kalau untuk Danet ini, kita mau bandingkannya dengan metode A, yang mana A ini adalah kontrol. Kita bandingkan dengan kontrol. Didapat hasil seperti ini. Setelah perhitungan ya, tentu saja nanti kalian kalau masih kurang, masih bingung, nanti bisa didengar ulang rekor dari penjelasan teman-teman. Atau nanti saya juga kirimkan contoh lain ya. Nah, dari sini kita lihat notasinya sudah dinotasikan ya, A sama B gitu kan. Dari sini kita lihat, ternyata metode atau treatment B sama C ini sama dengan A. Berarti dia apa namanya? Tidak ada perbedaan dengan kontrol, kelas kontrol. Yang ada perbedaan adalah treatment di D dan E. Itu aja. Itu maksudnya. Jadi Ibu. hipotesisnya adalah untuk ada perbedaan atau tidak. Kenapa ya? Boleh tadi siapa yang berbicara? Anita? Tidak, Ibu, saya hanya bilang baik dimengerti, Ibu. Oh, oke. Ya. Jadi kita tuh belum coba soalnya mana tadi geser soalnya. Kita belum sampai ke menentukan mana yang bikin siswanya itu nilainya paling tinggi itu enggak sampai ke situ. Kita cuma pengen lihat mana yang bikin beda loh gitu. Jadi si pertama intinya pakai bahasa 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 sehari-hari aja ya misalnya. Kita ada lima metode. Kita pengen lihat mereka berbeda atau sama aja sih hasilnya. Ternyata kita uji pakai ANOVA itu berbeda gitu. Nah, uji lanjut untuk menentukan mana yang bikin beda gitu. Kita pakai Danet sama Danken kalau ada satu metode yang pakai kontrol. Nah, ini A-nya kan yang kontrol gitu. Nah, sudah dicek ternyata yang sama dengan kontrol adalah B dengan C. Yang D sama E itu tidak sama dengan kontrol, berarti dia berbeda dengan kontrol. Yang bikin beda ternyata D dan E gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya yang lebih efektif aja, tapi bukan berarti dia meningkatkan ya kalau menurut saya karena hipotesisnya itu masih kita mau melihat perbedaan aja, yang bikin beda aja gitu. Sebentar.
Saya coba share screen ya, biar ketahuan hipotesisnya ya. Cuma contohnya ini bukan metode-metode gitu, jadi agak beda. Tapi nggak apa-apa lah. Ini ya, sudah terlihat kan? Sudah terlihat? Halo. Iya, Bu. Ya, ini ya. Ini contohnya ini sebentar. Ini kontras. Nah ini. Nih, kalau ini ada empat varietas ya. Berarti eh, empat perlakuan dengan satu kontrol ya. Empat perlakuan dengan satu kontrol. Kemudian didapatkan pakai RAL ya. Pakai RAL itu tolak H0. Tolak H0 berarti kan kita bisa ke uji lanjut gitu ya. Nah, pengen tahu perbedaan tomat si A-nya ini kontrol dengan yang lain, dengan yang metode lain, B, C, D, E-nya itu. Kemudian hipotesisnya kita tuliskan seperti ini. Boleh dilihat ya. H0-nya, mu A, kita lihatnya mu A-nya karena kontrolnya kan. Itu sama dengan mu I, dengan I-nya adalah B, C, D, E gitu. Sama kayak tadi, tadi kan kontrolnya A ya. Yang kita pengen lihat perbandingan selain kontrol A dengan si kelas kontrol. Per, metode kontrol dengan metode yang lain. Nah, metode yang lain kan B, C, D, E. Jadi kita bandingkan dengan si A. Makanya mu-nya mu A sama dengan mu I. Sama dengan kan berarti tidak ada perbedaan. Jadi hipotesis nolnya itu adalah tidak ada perbedaan. Kemudian hipotesis satunya ada perbedaan. Mu A tidak sama dengan mu I. Gitu. Paham sampai sini bisa dilihat? Tuh, ini pensilnya. Ini loh maksudnya. Nih. Nih. Ya. Mu A yaitu kelas A-nya ini yang sebagai kontrol. Kalau kontrolnya ada di B gimana Bu ya? Berarti mu B. Gitu ya. Tapi yang lebih mudah ya kontrol pasti di sebelah kiri ya. Aduh. Kemudian setelah udah kita tuliskan hipotesisnya, baru kita kerjakan nih, ya kan? Darah kritisnya ini H0 tolak nih, H0 tolak jika perbandingan perbandingan rata-ratanya itu lebih besar dari si danetnya ini ya, DLSD itu danet apa tadi singkatannya? Danet least significant difference.
Yang kemarin uji DNT itu juga kalau bahasa Inggris namanya LSD. Jadi jangan bingung. Kalau DNT itu kan kemarin apa? BNT ya, BNT, uji beda nyata terkecil. Nah, kalau versi Inggrisnya itu LSD, least significant difference. Nah, ini perhitungannya ya, 4,67 ya. Kita lihat per, perbedaan A sama B-nya 6 sama 10,5. Mana tuh tadi? Yang A-nya 6, 10,5 mana? Nih ya, kita lihat. Jadi perbedaannya, eh selisihnya ini berarti berapa? 4,5 ya. 4,5 apakah lebih besar daripada 4,5? Apakah lebih besar daripada ini 4,67? Lebih kecil ya. Maka H0 gagal tolak. Ini mungkin agak membingungkan kalau ngomongnya H0 gagal tolak ya. Artinya H0 terima kalau gagal tolak. H0 terima. Karena tadi kan H0 tolak apabila lebih besar nih yang ini. Lebih besar dari ini, baru H0 tolak. Kalau gagal tolak ini sama dengan H0 terima. H0 terima artinya apa, Bu? Artinya dia tidak ada perbedaan. Berarti si A sama B ya sama. A sama C sama. A sama E sama. Berarti yang beda cuma D aja. Kalau tadi teman-teman bikinnya kan gini ya. Misalnya A, kalau tadi yang tabel teman-teman A, B, C, D, E gitu ya. Kalau tadi tabel teman-teman kelompok tuh kira-kira kayak gini. Dia bikinnya pakai A, A, B gitu ya. Kalau kita pakainya seperti teman-teman tadi, ini berarti bisa dibilang A gitu ya. Berarti dengan si B ini juga A, ini juga A. Nah, ini adalah A juga. Jadi yang sama adalah B, C, dan E. Tapi yang di D, dia B gitu ya. Teman kelompok, bener nggak? Kalau tadi kerjaan teman kelompok kayak gini. Iya benar Ibu. Jadi kalau teman kelompok dibikin tabel seperti ini. Padahal mau pakai ini juga bisa. Kita mau ini aja Bu, dibandingin aja satu-satu. Kita lihat selisihnya A dengan B, A dengan C, seperti ini gitu ya. A dengan B, A dengan C, A dengan D, A dengan E, itu boleh juga. Kayak gini. Maunya langsung Bu, kayak gini, H0 terima, H0 terima. Nah, kalau H0 terima ya berarti A dan B tidak ada perbedaan. A dengan C tidak ada perbedaan. A dengan E tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan hanya di 3 ini yang H0 tolak. Berarti yang bikin beda ini adalah antara kontrol dengan si metode D. Kalau yang pertama, yang uji ANOVA, H0-nya tuh ini. Kita nulisnya di mana nih enaknya? Jadi yang pertama, uji pertama ya, uji awal tuh, uji awal itu bisa pakai RAL, RAKL, atau RBSL. Hipotesisnya itu gini, H0-nya adalah mu I sama dengan mu J, di mana I-nya itu tidak sama dengan J. H0, H0, H1-nya, H1-nya mu I tidak sama dengan mu J, di mana I-nya tidak sama dengan J. Atau Bu, lebih mudah aja Bu, misalnya ini ada 5. Boleh nggak penulisannya gini Bu? Mu 1, ini H0 ya, ini masih di H0 ya, ini H1 ya. H1-nya jadinya mu 1, ini berarti artinya sama Bu. Sama dengan mu 2, sama dengan mu 3. Atau kalian karena pakainya A, B, C, D, mu A, mu kelas A, maksudnya mu kelas B, mu kelas C, mu kelas
D, mu kelas E, ini semua sama. Itu hipotesis satu yang kita pakai ANOVA itu tadi. Nah, hipotesis nol ya, maksudnya hipotesis pertama. Hipotesis kedua adalah H1. H1-nya itu berarti kita tulisannya tetap ada salah satu kelas yang berbeda. Mu1 tetap mu1 tidak sama dengan mu J, di mana I dan J-nya tidak sama dengan. Dan I-nya itu, dan J-nya I, J-nya itu adalah A, B, C, D, E. Kenapa menuliskannya begini di H1? Karena apa? Karena kita belum tahu mana yang bikin beda. Bisa jadi yang beda adalah A sama B. Bisa jadi yang bikin beda adalah B sama C. Bisa jadi yang bikin beda adalah D sama E. Nah, yang H1-nya ini, we have no idea gitu, mana yang bikin beda. Jadi kita cuma punya hipotesis 0 sama-sama tidak ada perbedaan. Hipotesis 1 ada perbedaan, tapi kita belum tahu loh yang mana yang bikin beda. Gitu loh maksudnya, uji pertama, uji awal ini. Paham sampai sini teman-teman? Uji awal. Halo teman-teman. Paham, Ibu. Paham ya? Kemudian uji lanjut, yang dinamakan uji lanjut, itu bisa pakai tadi kan, BNT. Kalau kita tidak pakai kelas kontrol ya, pakainya BNT, BNJ, gitu kan. Kemudian apa? Kontras polinom, kontras ortogonal, gitu kan. Atau kalau ada kelas kontrol, kita bisa pakai Danet, dan Ken. Kalau ada kelas kontrol. Nah, hipotesisnya gimana, Bu? Hipotesisnya. Maksudnya gimana nih? Yang Danet dan Ken ya. Hipotesis nolnya tadi gimana? Hanya titik 2 aja. 0,2 mu A ya tidak sama dengan mu I. Di mana I-nya apa? Di bawah ya. I-nya berarti selain A kan? B, C, D, E. Gitu. Sorry, kok tidak sama dengan? Kok nggak ada yang protes? Salah saya. Sama dengan H0-nya harusnya. Karena kan H0 itu adalah yang masih sama kan? Tidak ada perbedaan. Ini sama. Nah, H1-nya, H1 ya bukan H1, karena H, H pertamanya H0. Boleh nggak Bu? H1 sama H2. Sebenarnya sih nggak masalah ya, cuma biasanya kita H0 dan H1. Hanya kesepakatan aja. Mu A tidak sama dengan mu I. Di mana I-nya tadi? Yang selain A kan? Karena A-nya adalah kontrol. B, C, D, E. Gitu. Baru kita hitung. Nah, ini perhitungannya, keputusannya. Kalau bukan perbandingan, selisih dari A sama B-nya itu kurang dari nilai DLSD itu tadi ya, yang kita cari. Dan net least significant difference-nya kita udah dapat 4,67. Kalau dia kurang dari 4,67 ini, berarti dia H0 terima. H0 terima berarti tidak ada perbedaan. Iya kan, kita tadi H0 terima mu A sama dengan mu 1. Dimana bukan mu 1, mu I ya. Dimana I-nya tadi kita coba yang B kan. Dia H0 terima. Berarti dia tidak ada perbedaan nih antara A sama B. Yang kedua, A sama C kita bandingkan. Oh ternyata H0 terima, tidak ada perbedaan. Yang tiga, perbandingan sama A sama D. Berarti dia ada perbedaan. H0 tolak. Yang empat, H0 terima. Jadi A sama E tidak ada perbedaan. Oh, jadi kita bisa jawab. Yang pertama, hipotesis yang pertama tadi uji awal, ini kan uji lanjut ya. Uji lanjutnya nih. Yang pertama uji awal yang kan kita tolak H0. Tolak H0 artinya adalah terima H1. Yang ini nih. Bentar, pakainya apa ya? Hijau aja deh. Yang ini nih. Yang pertama uji awal pakai ANOVA kita terima H0.
sorry, tolak H0, terima H1. Kan kita hipotesisnya adalah ada perbedaan, tapi perbedaannya di mana kita belum tahu gitu kan. Nah, dijawab di uji lanjut. Di uji lanjut, kita pakai Danet ini, dijawab ternyata yang bikin beda adalah A sama D. Metode A sama D yang bikin beda. Yang lainnya sama, A sama B ternyata sama. A sama C ternyata sama, A sama E ternyata sama. Oh, ternyata yang bikin beda tuh A sama D. Gitu maksudnya. Paham sampai sini, teman-teman? Paham, Ibu. Jelas ya? Gitu. Udah terima kasih aja ini. Ini yang Danet. Yang Dan kan sama juga ya. Dan kan tadi metode juga ya. Apa sih kok metode juga? Kontrol juga ya. Ya tadi cara-caranya ke oh ya. Dan kan sama penulisannya ya. Kita nggak sampai Buon Veroni ya, kita sampai Duncan aja. Gitu. Kemudian apalagi? Teman-teman mau bertanya apa lagi? Ntar ini saya kirim ya, teman-teman ya. Boleh misalnya mau yang mana yang dikirim biar buat jadi tambahan dari PPT teman kelompok gitu. Pertemuan berapa Bu? Ada tambahan nggak Bu gitu misalnya ya. Boleh nanti dikirimin, dikasih tahu aja PJ-nya. Oh iya, kemarin saya bilang bikin ini ya, catatan ya. Sudah jadi. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Kemarin saya bilang kan tapi Bilang, Bu. kapan terakhirnya? Hari Selasa. Oh, Selasa ya. Oke, Selasa. Oh, ini ada pertanyaan nih, rumus dan tabel ANOVA boleh ditulis dengan lengkap nggak Bu? Boleh. Jawabannya boleh. Oke, Devina ada. Ada, Jelas Ibu. ya, tabel-tabel yang menurut kalian itu membantu silahkan. Tabel Tuki, boleh di print secara terpisah ya boleh. Karena tulisan tangan kan tadi maksimalnya 2 lembar ya. 2 halaman ya. Halo, saya bilangnya 2 halaman kan? Satu kertas 2 halaman, A4 tulis tangan ya. Iya, Ibu. Kalau tabel nggak mungkin tulis tangan. Kamu mau tulis tangan juga ya silahkan sih monggo. Kok copy aja ya. Tabel-tabel yang menurut kalian penting. Jangan yang nggak penting juga diikutin. Yang penting-penting aja. Yang kira-kira kepake ya. Kemudian deadline resume boleh diperpanjang nggak dari kami hari Kamis nggak dari saya Selasa kan. Ya udah tengahnya deh Rabu ya. Rabu maksimal. Lewat dari itu saya catat berarti dia tidak butuh eh, notes ya. Rabu ya, Rabu 2359. Teman-teman mendengarkan saya? Mendengar, Iya, Ibu. Oke. Jika resume tidak di-ACC, apakah mengulang resume? Iya, nanti diulang. Nanti saya akan berikan waktu. Untuk ujian, apakah manual atau Excel? Excel. Tapi kita tidak bisa di lab karena labnya dipakai untuk UTBK. Jadi nanti daripada eh, saya ribet lagi kalau misalnya, maksudnya kalau saya minta request ruangan lab, takutnya nanti kalian jadi apa namanya ujiannya susah gitu. Di hari apa berubah lagi mudah. Ini juga belum belum keluar kan jadwalnya ya. Harapannya sih tetap sama kayak jadwal kita di hari Senin. Cuma belum keluar jadwal di pekan kedua. Semoga tetap di Senin dan walaupun nggak pakai lab nggak masalah gitu di kelas biasa. Tapi kalian berarti membawa laptop masing-masing. Jelas?
Jelas, Sampai Ibu. sini jelas, bawa laptop masing-masing terserah, boleh pinjem, boleh punya sendiri, nggak masalah. Tapi laptop adalah yang dibuka adalah hanya Excel kosong, ya, bukan Excel yang sudah ada perhitungan teman-teman kelompok yang lain nggak. Jadi nanti kita sama-sama mengerjakan, sama-sama saya cek, hanya dibuka aplikasi Excel kosong, kosongan aja, untuk membantu kalian perhitungan. Jadi nggak pakai kalkulator. Kecuali nanti ada yang request, Bu, saya nggak bisa pakai Excel, saya lebih suka menghitung manual pakai kalkulator, nanti silakan eh, izin ke saya dulu. Maksudnya PM dulu ke saya pengen lihat emang ada nggak yang pengennya pakai manual gitu, pakai kalkulator aja. Ya, silakan teman-teman yang kayak lebih prefer nggak mau pakai Excel, maunya hitung manual pakai kalkulator, coba PM dulu ke saya biar saya tahu ada nggak yang lebih prefer itu ya. Nah, kenapa saya pakai Excel ya? Karena lebih mudah aja. Cuma saya nggak mau Excelnya itu udah ada eh, dari teman-teman gitu, perhitungan teman-teman. Jadi tinggal ganti data gitu enggak. Jadi kosongan aja. Dan nanti kita sama-sama cek ya, pada saat ujian itu eh, browsernya tidak nyambung ke WA. Nanti akan web WhatsApp atau aplikasi WhatsApp itu akan di-close semua bersamaan. Dari awal saya sudah sampaikan ya, jadi hanya membuka Excel-nya aja gitu. Jadi untuk memudahkan kalian untuk menghitung supaya waktunya nggak kelamaan gitu ya. Semoga membantu. Jadi kalian kalau saat ini masih bingung tentang perhitungan, silahkanlah buka Google Drive. Kalau nggak salah semua udah dimasukin ya teman-teman kelompok ya. Excel-nya sudah masukin ke Google Drive. Teman-teman yang belum masukin, silahkan masukin yang Danet dan kan juga ya. Perhitungan Excel-nya silakan dimasukin ya, karena kalau dari PPT kan cuma sedikit doang, cuma tampilan sedikit aja. Ya, teman-teman kelompok, Iya, Ibu. Abdullah dan teman-teman dimasukkan ke Google Drive supaya teman-teman yang lain bisa buka dan bisa belajar gitu dari situ untuk Excel-nya. Ya, oke, jelas, Devin, Jelas, Ibu. jelas ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Soal hanya ada dua. Soal hanya ada dua. Dua problem aja. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya paling ya sama kayak soal-soal yang teman-teman ini. Selesaikan dulu, cek handle-nya tolak apa terima untuk yang uji awal. Bisa pakai RAL, bisa pakai RAKL, bisa pakai RBSL. Kemudian kalau misalnya tolak handle, berarti kerjakan pakai uji lanjut untuk mengetahui mana yang bikin beda. Gitu. Soalnya gitu aja. Jenis soalnya ya kayak gitu aja. Ya, ada pertanyaan? Jadi kalau kalian pastikan kalian latihan soal teman-teman kelompok ini, kalian udah latihan, insya Allah bisa. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak? Sudah cukup, Ibu. Cukup ya? Bisa diakhiri berarti? Silakan belajar ya. Persiapkan dengan baik ya, baik itu catatannya maksimal di Rabu, kemudian latihan soal di Excel-nya, supaya nanti insya Allah hasilnya maksimal. Dari saya pribadi, bolehlah teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saya, kalau masalah nilai sama Bu Ola nggak masalah, yang penting jujur, mengerjakan sendiri. Oke, saya akhiri. Sekian untuk hari ini. Terima kasih juga atas kerjasamanya selama 7 pertemuan ya, kurang lebih ya. Insya Allah satu lagi di UTS. Kita ketemu UTS secara luring, offline. Insya Allah juga di hari Senin karena jadwal belum keluar. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti setelah UTS akan dilanjutkan dengan Bu Vera ya. Mulai minggu depan berarti ya. 2 minggu lagi berarti minggu depan kita UTS dan minggu depannya lagi dengan Bu Vera. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Ola. Waalaikumsalam.
Sama-sama. PJ, tolong ingetin ya kalau ada yang mau dikirim sama yang tadi ya. Baik, Ibu. Oke, saya live ya.